Eva, harusnya kalau kita melihat kasus di sana di Amerika, terutama yang apa yang terjadi dengan Silicon Valley Bank mungkin berbeda terbalik dengan apa yang terjadi di kita. Mungkin dari sudut BI rate saja, kita juga melihat sekarang BI rate itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Jadi kebalikan juga misalnya dengan di Amerika, di mana memang inflasi jauh lebih tinggi daripada Fed Fund Rate. Sehingga akhirnya yang terjadi juga terhadap Silicon Valley Bank, investasi yang mereka lakukan waktu memang masih low interest rate environment di awal-awal 2022, 2021 akhir itu, terpaksa idle cash mereka harus mereka tempatkan di surat berharga yang misalnya waktu itu masih cukup rendah. Sementara beda dengan kita, kalau kita lihat average kita terutama government bonds kita yang 10 tahun ke atas katakanlah, itu rata-rata selalu implied-nya sangatlah baik imbal hasilnya. Bahkan kita lihat sekarang pun misalnya sampai ke level 6,9, itu jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya memang dengan BI rate, sehingga akhirnya memang masih ada interest rate differential. Sehingga kalau apple to apple pun sekalipun kita misalnya antara government bonds kita yang 10 tahun SBN kita bandingkan dengan US Treasury itu masih ada interest rate 3%. Jadi sehingga dari sini pun kita sudah bisa bilang bahwa secara imbal hasil kita jauh lebih menarik. Begitu juga dengan imbal hasil misalnya di ASEAN. Kalau kita lihat terhadap 10 tahun misalnya Filipina, itu jauh di bawah kita, masih di 6% bawah begitu. Ataupun kalau kita bandingkan lagi misalnya dengan negara-negara yang lain, Malaysia dan sebagainya, itu jauh dibandingkan dengan kita. Sehingga sebetulnya secara interest rate differential kita masih jauh lebih menarik. Tinggal waktunya saja, nanti kita tunggu lagi asing akan kembali masuk, lalu keadaan ini semua mulai stabil, direction daripada policy rate yang diambil oleh semua bank sentral mulai stabil. Saya rasa harusnya nanti kita akan melihat lagi turunnya paling tidak imbal hasil di 10 tahun, begitu juga dengan penguatan di dalam dolar rupiah beberapa bulan ke depan. Mungkin itu Mbak Iva. Oke, artinya di domestik sendiri kondisinya juga masih sangat baik begitu ya, karena memang supportnya juga masih cukup baik begitu ya dari Bank Indonesia juga tentunya. Nah, tapi tanggapan Anda Pak David apakah juga sama demikian, apalagi kalau kita lihat begitu mengacu kepada data kepemilikan SBN, SBSN di Indonesia, terpantau perbankan Indonesia ini masih menjadi pemilik surat utang berharga negara yang paling dominan dan bahkan mencapai 32,86% begitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan likuiditas dari perbankan kita yang sekali lagi dijamin aman juga begitu oleh KSSK, ini seperti apa Pak David? Ya, tadi saya setuju dengan pernyataan Pak Birger ya. Jadi kondisinya memang kontradiktif ya antara kita dengan di Amerika. Jadi kalau kita lihat unrealized loss di obligasi ya yang dipegang oleh bank-bank di Amerika itu menurut data FDIC yang saya lihat itu kurang lebih sekitar 600-an billion dollar ya. Dan ini memang yang coba dilokalisir dengan fasilitas yang sekarang di announce baru-baru ini oleh Fed ya. Nah, Indonesia sendiri kalau kita lihat total return indeksnya di pasar obligasi itu sebenarnya positif ya. Jadi kecenderungan meningkat, sedangkan di Amerika total return indeksnya itu kita lihat kecenderungan menurun. Jadi memang wajar kalau kita lihat memang bank-bank di sana mengalami unrealized loss tadi ya. Nah, di sisi lain kalau dilihat dari fundamental perbankan di kita itu juga kalau dilihat dari CAR-nya itu tinggi sekali ya. Mungkin salah satu yang tertinggi di dunia, sekitaran 25%. Dan di sisi lain, loan at risk kita juga kecenderungan menurun. Ya, sempat tinggi sekali, sekitaran 25% di masa pandemi, sekarang kisarannya sekitaran 15%. Dan ini trennya juga akan kecenderungan menurun ke depannya. Jadi dari sisi risiko kredit juga kecenderungannya menurun. Dan kalau kita bicara indikator likuiditas ya yang baru di-announce baru-baru ini oleh OJK juga alat liquid ya dibandingkan non-core deposit maupun terhadap DPK ini juga jauh melebihi threshold yang normal begitu ya. Jadi likuiditas perbankan juga sejauh ini masih relatively ample ya. Dan memang kalau kita lihat secara fundamental kita juga cukup baik. Yang penting di sini adalah menjaga confidence tentunya ya. Jadi confidence dari masyarakat itu kalau kita lihat dari sisi indeks kepercayaan konsumen juga cukup baik menjelang puasa dan lebaran ini. Sekaligus juga kita lihat kebutuhan akan likuiditas tentu akan meningkat ya. Dan saya lihat Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi menjelang puasa lebaran ini juga dengan menambah juga jumlah uang beredar terutama untuk uang kartal ya, Mbak Iva ya.